Buka kantor properti, jadi broker pun ternyata tidak semudah itu. Kuliah itu Oke. saya memang langsung terjun ke dunia real estate. Jadi dilaporkan ke kantor itu Ya. menyalahi kode etik, teman-teman. Ya, Hmm. ini nih Siapa nanti masa pemimpinnya? depan yang bisa Bener. menata lebih baik lagi untuk legalisasi pertanahan di Indonesia gitu kan. Betul. Record sekarang. Oke, selamat pagi semuanya. Saya pada hari ini ada bersama dengan Pak Pratama Alamsyah dari Tangerang Selatan ya, benar Pak ya? Iya, Nah, betul. beliau ini juga terjun di bidang real estate dan fokusnya ya di daerah Tangerang Selatan sana ya Pak ya, lebih tepatnya ya. Betul. Spesifiknya atau juga lebih bisa keluar sedikit juga Pak? Sama. Kalau saya sih lebih di sebagai property agent ya lebih inginnya pengen menguasai daerah ya sebenarnya Oke, gitu. betul betul. Jadi saya Ya. menguasai daerah Tangerang Selatan dulu, tapi tidak menutup kemungkinan kalau Mhm. misalkan ada klien yang mencari di luar area saya ya pasti saya apa Usahakan ya. namanya usahakan untuk bisa mencari ya karena kan kita Mhm. itu kalau di agent properti kan ada asosiasi Oke, Mas gitu kan. oke. eh Asosiasi ini kan itu di Indonesia namanya AREBI ya, kalau misalkan pernah dengar teman-teman juga. Mhm. Eh, di sini kan kita nge-link gitu untuk kalau misalkan kita perlu link ke luar kota, nah itu kita bisa Mhm. saling kontak untuk kerjasama. Kalau di agent Hmm. itu namanya co-broking ya, gitu. Oke, oke. Ini menarik ya Pak ya. Itu yang tadi Bapak omongi soal yang co-agent itu ya. Yep. Itu antara agent dan agent ini nanti ada bagi komisi Pak atau bagaimana? Apa itu tergantung persetujuannya? Pasti, pasti bagi Apa komisi. sih ya? Jadi ya Aha. dibagi dua sharing Jadi fee. kayak, mhm. Ya, sharing fee dibagi dua, jadi dari yang kalau kita punya listingan gitu kan, Ya. dari komisi yang diberikan oleh penjual, itu nanti kita bagi kepada yang punya bayar, Oh, baginya 50-50 atau bagi cuma rata, bagi rata ya? bagi rata, Oh, tapi siap. Aha. ada aturannya sebenarnya kalau di Oke. asosiasi ini, kalau kita Mhm. sesama, gini ya Mas, kalau mungkin agak beda ya kalau di Amerika sama Ya, di Indonesia. Amerika itu kan industri broker properti terutama betul. itu udah lebih tertata daripada di Indonesia. Oke. Jadi kalau mungkin kalau di Amerika itu kalau apa namanya misalkan orang mau eh, jadi agent itu pasti harus punya namanya lisensi. Betul, Nah, betul. kalau di Indonesia siapapun mau jadi broker, mau jadi Bisa ya? agent itu bisa. Ya, jadi Iya, 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 iya. belum tertata serapi di Amerika. Jadi apa Iya, namanya bermunculan tuh ya namanya juga industri properti kan iya. perkembangannya pesat gitu kan. Mhm. Karena pesat, jadi orang-orang tuh berbondong-bondong jadi agent sebenarnya. Karena kan ya you Oh, know lah, karena kan income-nya kan juga gede ya. betul. Nah, Aha. itu. Nah, karena aturannya belum ketat juga gitu kan, tapi sedang diperbaiki sih. Oke, Bermunculan dah namanya broker-broker tradisional oke. namanya. Itu bukan agent properti ya kalau kita sebut sebenarnya. Nah, Aha. kalau kita co-broking dengan sebenarnya kita tidak direkomendasikan untuk co-broking dengan broker tradisional. Oke. Nah, tapi kalaupun terpaksa, karena kan sekarang ini apa namanya banyak banget gitu kan broker tradisionalnya. Mhm. Meskipun terpaksa, ya kan itu pembagiannya beda, bukan 50-50. Ya, jadi kalau sama agent yang sudah punya license, sudah bergabung di asosiasi, itu kan Mhm. pembagiannya beda. Kalau ke Oke. agent itu 70 ke broker tradisional 30.
Oke. Eh, gitu. se- oke, sebentar Pak. Jadi yang tadi broker tradisional ini maksudnya broker yang tidak masuk dalam asosiasi, atau ini beda lagi? Maksudnya yang tradisional itu? Iya, jadi kalau otomatis kalau yang masuk asosiasi itu kan perusahaan, Mas, gitu. Oh, Ah, oke. ah. Nah, kalau Yang broker tradisional ini itu perorangan. bisa ya. Perorangan Dia bisa, oke, oke, oke. perorangan bisa, Oh, ya. dan tidak punya lisensi, itu yang lebih Oke. tepatnya. Bisa Itu. juga dapat tiga puluh Jadi, persen lumayan ya. iya, gitu. Iya, iya, iya. Jadi, ya, Oh. ya, ya, misalkan gitu, apa namanya, ibu-ibu deh, gitu, di Iya. rumah, daripada nganggur, gitu kan, Ah, ah. denger, wah, saudara, apa, ada temen itu jadi agent, sekali transaksi bisa dapat 100 juta, gitu, Iya. ikut-ikutan, ya kan? Iya, Ya iya, kan iya, kan iya. nggak ada aturannya gitu dan nggak ada yang Betul. menegakkannya juga di lapangan gitu. Tapi Ya, sekarang sih lagi REB ini lagi berusaha untuk apa namanya menertibkan hal-hal itu karena kan broker tradisional ini eh, memang nggak semuanya buruk gitu kan. Tapi iya. ada oknum. Oke. Ya, disitulah. Makanya Iya. banyak kalau di Indonesia, kalau buka berita ada namanya mafia tanah, Oh, ada oknum iya. eh, broker yang ngambil DP orang, gitu kan. Oh. Disitulah Begitu harus ya. ditertibkan. Iya, 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 iya. Makanya, karena ya benar juga ya. Saya juga tadi lagi mikir kalau jadi misalnya saya di posisi yang tradisional ini nih, saya pasti berusaha, kan saya nggak ada license nih. Saya pasti berusaha Hmm. gimana caranya orang ini kontak saya dulu. Jadi nanti supaya saya paling tidak 30% kan lumayan ya. Makanya bisa Hmm. terjadi hal-hal seperti demikian. Oh iya, paham, paham, paham. Oke, oke. Ini Pak Pratama ini dulu sebenarnya langsung awal-awal langsung terjun ke dunia real estate atau gimana Pak? Awal-awalnya Pak. Jadi awal itu after lulus kuliah itu Oke, saya memang langsung terjun ke dunia real estate, tapi oke, tidak jadi broker dulu. oke, Lebih ke back office dari perusahaan developer. oke, oke. Itu kurang lebih selama 3 tahun ya kalau nggak salah. Sampai Hmm. saya capai posisi itu kalau nggak salah sampai general manager. Oh, Itu oke. mengurusi ya terutama salah satunya jadi agent relation gitu ya, yang mengurus Oh, agent-agent yang ya. memasarkan eh, project gitu kan, Mhm. itu saya mengurusi agent-agent. Jadi saya kurang lebih udah paham lah untuk handle agent tuh gimana, mengelola agent gimana. Iya, Nah, iya, iya. setelah itu ya setelah 3 tahun ya saya coba untuk buka kantor properti gitu deh, coba gitu kan. Mhm. Tapi buka kantor properti jadi broker pun ternyata tidak semudah itu, gitu kan. Mhm. Banyak banyak tantangannya juga, gitu kan. Betul. Apalagi sekarang ya itu balik lagi broker tradisionalnya banyak sekarang Iya. gitu kan. Iya, iya, Jadi iya, iya. kita punya kantor, tapi orang yang udah berlisensi gitu kan, udah Mhm. masuk asosiasi kan kita bayar gitu kan, ada iurannya tiap tahun. Hmm. Iya. Tapi kita berhadapan sama broker tradisional gitu kan yang nggak bayar lisensi, nggak bayar apa Iya. namanya, nggak join asosiasi, tapi mereka Iya. bisa operasional. Itu kan nyebelin ya, gitu kan Iya, iya, sebenarnya. iya, iya. Kalau Tapi kalau iya, sorry. Itu Mas sekarang yang lagi mau ditanggulangi sama pemerintah kalau bisa berarti benar Pak ya? Atau asosiasinya ya yang mengenai broker tradisional ini ada ya lagi mau ditanggulangi sama pemerintah? ya, Kayak maksud saya tuh seperti kayak pemerintah mengharuskan harus ada license. ya, Atau benar ya Pak ya? Jadi kayak ini saya lagi ingat-ingat nih dulu zaman dulu kalau nonton di bioskop bisa beli tiket dari apa nih? Kan ada beli tiket dari loker langsung atau beli mm, sama yang di luar ya. Itu kan calo. diberesi juga, calo-calo kan diberesi juga kan ya. Jadi Ya, seperti itu ya, gitu ya, ya ya, modelnya ya, ya. Mhm. ya, ya, ya. Oh.
betul betul. Jadi betul banget. Jadi kan ya contohnya kayak di bioskop dulu bisa Iya beli kan? dari calo ya. Iya Sekarang betul. udah nggak ada, udah ditertipin gitu. Iya. Nah, jadi profesi broker ini itu seperti nanti, contohnya itu seperti profesi pengacara, Mas. Oke. Pengacara itu kalau berperkara itu harus Mhm. punya namanya PKPA. Ya, Oke. harus lulus ujian di Indonesia ya. Harus Ya. lulus ujian, kurang lebih sama sih kayak di Amerika pasti ya. Iya. Harus lulus ujian, terus punya license untuk menjalankan profesinya. Kalau dia nggak punya Hmm. license, itu nggak bisa berperkara. Oke. Nah, itu nanti seperti itu di Indonesia. Mhm. Cuman eh, pemerintah itu sekarang menggencarkan dulu agen-agen properti itu semua harus punya license dulu. Jadi Iya 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 iya. diuniversalkan dulu, ya kan? Betul. Kalau misalkan udah ada aturan kan, ternyata anggotanya nggak punya license, Nggak punya. mungkin nggak, itu kan jadi apa ya, apa namanya, kayak telur sama ayam gitu, mana yang Iya. duluan jadinya. Iya 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 iya. Jadi Heeh, heeh. eh, rapihin dulu nih apa agen-agen pada punya license dulu, baru Mhm. aturannya dikeluarin. Ya kan Iya. kalau namanya aturan itu kan ada namanya sanksi-sanksi ya. Iya. Nah, salah satunya itu sanksinya itu apa namanya yang akan segera ditetapkan Mhm. kalau setiap transaksi itu jadi ini udah ada pembicaraan antara BPN. BPN itu kalau Mhm. di Indonesia itu apa ya, Badan Pertanahan Nasional itu kan bekerja sama dengan notaris. Jadi setiap transaksi itu harus mengeluarkan namanya license. Oke. Kalau nggak ada license, itu agent nggak bisa ditransaksikan transaksi dia. Oke. Itu yang pertama, Oh. Iya 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 ya. iya iya. Mhm. Terus kalau di Singapura ya, Mas, Iya. saya pernah pernah dengar info juga ya. Kalau Aha. di Singapura ke orang nih pasang spanduk. Heeh. Kalau agent pastikan pasang spanduk atau banner gitu ya. Kalau Iya. pasang spanduk atau banner itu harus punya license. Jadi Oh. pernah ada kasus, Heeh. gitu kan. Orang itu punya jual apartemen di Iya. HDB. Oke. Eh, Dia punya keponakan pasang spanduk, Ah. ya, Mhm. keponakan ya, saudara gitu Iya. kan. Heeh. Bukan agent properti. Aha. Itu disidak sama polisi. Waduh. You tidak punya apa license, Iya, you license. kena pidana, bukan Wah, perdata lagi. Kalau gitu ya? pidana kan dikurung badan gitu Iya, kan. iya. Wah, nggak main-main ya? Iya. Iya, jadi tegas nanti kurang lebih seperti itu. Tapi ya balik lagi kan harus si agent-agent ini harus punya license dulu, kalau nggak nanti kesidak semua ntar gitu. Iya, 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 iya. Wah, iya, memang interesting juga ya. Wah, iya, 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 iya. Oke, ini Pak Pratama ini kan ngurusin semuanya, Pak, ya? Kayak saya ada baca datanya Bapak itu ngurusin yang rumah, apartemen, komersial juga ya, dan lain-lainnya ya. Basically Betul, betul, semua yang berkaitan dengan real estate, begitu Pak ya? Berarti betul. juga termasuk persewaan gitu Pak, rental atau kos sebutannya ya, kos-kosan, kontrakan, sorry, kontrakan. Termasuk semua gitu ya. Ya, Oke. Buat di sekarang di daerah Tangerang Selatan ini Pak, yang lagi booming ini yang mana Pak? oke. Heeh. Antara ini ya tadi Iya, rumah, heeh, komersial apartemen atau atau apartemen. komersial? Iya, Jadi Tangerang Selatan ini kan daerah penyokongnya ibu kota Jakarta. oke. Mhm. Tangerang Selatan ini juga dilewati sama akses KRL, kereta. Hmm. Iya. Jadi pengembangan hunian itu semuanya ke arah sini. Ya, kalau misalkan Hmm. di properti itu namanya Sunrise Property. Oke. Ya, jadi kalau apa orang yang kerja di Jakarta atau tinggal di Jakarta sebelumnya
itu mencari rumah yang affordable itu pasti ke arah pinggiran kota Jakarta. Ya Iya, iya. bisa ke Depok, ke Bekasi sih, salah satu di Tangerang Selatan. Oke. Ya, gitu. Mhm. Sehingga dari situ demand untuk hunian atau terutama rumah tapak itu lebih banyak Hmm. daripada demand apartemen, Oke. demand ruko komersial. Jadi itu dari dulu kalau nggak salah ya dari tahun 2000 Mhm, sampai mhm. sekarang itu demandnya rumah tapak itu nggak pernah habis. Oke, oke. Wah, mantap ya. Sangat. Iya Iya, mantap. Jadi iya, iya. kalau misalkan jadi makanya karena perkembangan itu ya banyak yang jadi agent ya sebenarnya. Iya, iya, iya. Iya, karena Ikut-ikutan nih. iya, iya, karena Ik- juga demand-nya nggak habis-habis ya, Pak, ya? Betul, Iya, iya, iya. betul, betul. Ya. Oke, oke. Dan mungkin dari situ juga makanya kayak komersial ini kayak semacam, kantor, perkantoran gitu dan ya kayak retail ikut juga, Pak, ya? Kan di mana ada orang-orangnya tumbuh, ini semua ngikut ya, otomatis. Betul, Iya, iya, betul. iya, iya. Jadi kalau komersial itu kan mengikuti pergerakan residensial dulu, Oke. ya kan? Mhm, Residensial bergerak, pasar komersial baru bergerak, mhm. dari komersial baru apartemen, gitu. Oke. Iya, Nah, ya makanya kan sekarang di Tangerang Selatan tuh lebih banyaknya itu residensial dulu, Mas, gitu. masih tahap residensialnya ya. Wah, bagus nih. Mm-mm. Iya, 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 iya. Dan ini kira-kira masih terus sampai kapan, Pak, bangun ini ya, residensial? Kira-kira berapa tahun ke depan? 5 tahun ke depan ada masih masih orang-orang masih nyokongin residensial? Apa sudah mulai muncul gedung-gedung buat apartemen nih? Sampai sekarang ya di tahun Mhm. 2024 ini untuk eh, rumah baru Iya. developer terutama itu masih gencar melakukan launching. Ya, Oke. beberapa developer besar itu punya land bank sebenarnya. Oh, oke. Punya land bank, ya coba saya sebut merek boleh nggak ya di sini? Iya, silakan. Nggak apa-apa, ya. Jadi misalkan contohnya BSD gitu kan, Oke. BSD Iya, kan punya land bank itu cukup besar, ya. iya. Heeh, heeh. Di eh, udah bukan masuk Tangsel lagi, udah sampai ke Kabupaten Tangerang sana lah gitu. Iya, 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 iya. Itu masih bisa dikembangkan sampai 5-10 tahun ke depan sebenarnya. Oke, Jadi oke. ya, jadi selama 10 tahun dari sekarang itu pembangunan residensial itu sampai akan masih ada gitu ke depannya. Supply-nya itu nggak apa namanya nggak stuck lah gitu. Untuk pengembangan kan masih bisa dikembangkan ke arah barat ya gitu. Beda Betul, kalau di Jakarta itu kan udah nggak ada area udah untuk pengembangan lagi gitu kan. betul. Iya, iya, Gitu. iya, iya. Oke. Nah ini Pak, kalau mengenai pembelinya ya, apakah ini semuanya orang Indonesia atau ada juga orang asing, Pak, ya? Kalau sebagai kliennya? Ya, pertanyaan Mhm. bagus sih itu. Jadi Iya. Mhm. jadi gini, Mas. Nah, Sampai sekarang sih memang masih banyak Indonesia secara market oke. karena ya, domestik itu masih banyak, ya kan? Iya. Ah. Cuma karena pasar Indonesia ini tuh di orang luar lihat itu bagus, ya kan? Di Mhm. Asia Tenggara itu ya kalau dibandingkan itu Iya. Indonesia itu salah satu yang paling rendah sebenarnya harga paling Oh, murah, sorry, paling murah oke. harga Asia propertinya Tenggara ya? Asia Tenggara. Oke, oke, oke. Gitu. Jadi banyak juga orang asing itu mulai melirik properti Indonesia, terutama investor. Ya, nah, Oke. eh, nah ini cumannya, Mhm. jadi saya beberapa kali dengar juga gitu kalau di asosiasi, kalau apa namanya orang asing beli properti di Indonesia itu dia tidak bisa memiliki yang namanya sertifikat hak milik atau sertifikat hak guna bangunan Oh, gitu. dua-duanya nggak bisa Kak, ya?
nggak bisa. Harus Oke. diturunkan menjadi kalau nggak salah saya agak lupa ya, hak pengelolaan HPL. Pengelola, oh ada lagi. Oke. Ya Jadi kayak itu penyewa ya, Pak ya? betul gitu. Iya, iya, Jadi oke. secara legal itu tidak apa namanya tidak kuat ya si O- orang asing ini memiliki sebuah properti gitu. Oke. Ya, Aha. jadi itu sebenarnya secara legal itu tanah tersebut atau properti tersebut itu masih milik negara. Oke. Ya, ya mungkin Iya, ini ya ya masalah legalitas ya. Kalau di iya, legalitas Indonesia itu kan karena jajahan Belanda ya kan iya. itu masih banyak pengaruh dari Belandanya dan itu kalau investor even dari orang Amerika pun pernah bilang kalau legalitas Indonesia itu ribet banget gitu. Ya, jadi banyak legalitasnya gitu. Iya. Legalitasnya macam-macam. Kalau kalau nggak salah di yang apa namanya Commonwealth itu kan ada cuma ada dua ya, leasehold sama freehold doang ya, Iya, kalau nggak salah. iya, iya, iya. Betul, 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 betul. Ya. Nah, kalau di Mhm. Indonesia itu ada belasan ya Iya. jenisnya gitu. Banyak banget ya layernya ya. Banyak ya, belum yang zaman Belanda dulu masih ada legalitas gendong, verponding itu Waduh. kan Iya. itu masih ada tetap gitu Mas. dari Oh begitu. sebelum apa namanya revolusi Undang-Undang Pokok Agraria 1960 kan harusnya udah berubah tuh jadi Iya. sertifikat hak milik atau HGB. Tapi itu Ah. masih ada sampai sekarang gitu. Jadi masih apa ya penataan ya itu penataan untuk sertifikasi legalisasi lahan di Indonesia itu masih rendah ya. Tapi ya mungkin nanti ya Hmm. berhubungan ke politik lagi ya, tergantung nanti Iya. pemimpin ini nih Siapa nanti masa pemimpinnya? depan yang bisa Bener. menata lebih baik lagi untuk legalisasi pertanahan di Indonesia gitu kan. Betul. Betul, betul. Bener juga ya. Jadi itu PR-nya itu ya buat pemimpin berikutnya ya, Pak ya. Betul, betul. Loh, tadi Pak, jadi kalau orang-orang asing nih, kalau kata Bapak bilang mereka Indonesia ini kan sebenarnya paling murah ya, atau mungkin salah satu beberapa negara yang paling murah buat investasi ya. Jadi mereka bagaimana ya caranya Pak? Apakah mereka kayak kalau di Amerika itu biasanya kayak gini Pak, orang-orang kan buat yang namanya LLC kayak atau PT gitu ya. Jadi yang punya ini PT ini, eh, terus mungkin kalau di Indonesia karena orang asing nggak bisa buat PT, mungkin dia panggil, kamu orang Indonesia, tolong ajak saya jadi partner. Apa seperti itu prosesnya jadinya? Supaya mereka bisa punya rumahnya atau propertinya. Oke. Nah, Mhm, jadi memang kalau mau beli properti di Indonesia itu nggak bisa mhm. pakai apa namanya Perusahaan, nama perusahaan perusahaan gitu ya? asing. Perusahaan Oke, oke. perusahaan asing kalau Oh, sih, kalau nama oke. perusahaan bisa, tapi harus Oke, perusahaan Indonesia. oke. Jadi kalau apa ya? Jadi jatuhnya perusahaan PMA mas. Ya, PMA ya? PMA penanaman modal Oke. asing. Jadi Oke, oke, kalau oke. Mhm, eh, orang asing itu ya masuk ke Indonesia itu mhm. benar tadi kata Mas itu buka PT. Iya, PT bener ya? Indonesia Oke, betul heeh. join gitu kan. Nanti baru bisa beli propertinya. Nah, itu atas nama PT nanti Ah, jadinya hak guna bangunan tuh. Tapi oke. kalau Mhm. kalau perorangan pun sebenarnya sekarang sudah bisa, Mas, Oh, gitu. udah bisa? Oke. Ya, udah bisa. Yang tadi saya bilang, tapi dapatnya HPL. Itu Iya, oh, cukup iya, iya, dengan yang sewa ya? menyertakan, betul, menyertakan paspor dan kitas. Jadi harus Oke. eh, apa namanya, si orang asing ini harus memang punya aktivitas atau pekerjaan yang dia kerjakan di Indonesia. Oh, jadi nggak bisa kayak saya cuma datang nih, terus saya mau beli, balik lagi gitu, nggak bisa seperti itu, Pak, Nggak ya? bisa, nggak bisa. Oke, Jadi jadi mesti ada alasan, "Oh, saya beli karena saya kerja di perusahaan PLN," misalnya seperti itu ya? betul, 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 betul. Oh, oke, Jadi oke. ya itu sebenarnya sih pemerintah Indonesia Ya, ya mungkin masih membatasi ya kepemilikan oke. orang Iya, asing sebenarnya ya. Jadi benar, Pak. apa namanya? Jangan sampai bertubrukan dengan program pemerintah untuk legalisasi pertanahan yang Benar. memang punya orang Indonesia dulu Indonesia, gitu kan. benar, Jadi setuju, setuju. betul, betul, Ada betul ya. baiknya ya? Iya, iya. Betul. Oh, oke, oke. Ya jadi berarti artinya bisa Pak ya orang asing punya, cuman tadi nggak bisa yang kalau persero itu asal ada
apa alasannya ya. Alasannya apa nih mereka mau beli propertinya gitu. Jadi nggak bisa asal beli aja Mhm, gitu ya. betul. Tapi jadi ini Pak ya, soalnya saya lagi ingat juga kan kayak di Bali ini kan katanya banyak yang punya punya villa ya, punya hotel, yaitu tapi kalau hotel mungkin lebih jelas ya, kan buat perhotelan, jadi mungkin lebih gampang ya. Tapi Berusaha kayak buat usaha. tapi kalau kayak punya rumah kayak gitu, villa-villa buat disewa-sewa pribadi gitu gimana Pak? Sebenarnya kan kalau ditanya ya ini buat sewa ya, buat villa, nggak bisa ya? Mhm. Maksudnya nggak bisa seperti itu juga ya? Atau beda peraturan lagi kalau buat di Bali kali ya? Nah, itu kalau di Bali itu kan, Aha, apa ya, aturannya, saya nggak tahu ya kalau, ya, detailnya, kalau di ah, Bali apakah dia itu memiliki atau enggak, oke. si WNA-nya. Ya, Masing-masing memang beda Pak ya, masing daerah mungkin punya betul peraturan. Oke, betul iya betul. iya iya Jadi iya. Pemda setiap Aha. daerah itu beda-beda, ya. Kalau di Bali itu kadang, eee, dia kalau mau transaksi jual beli itu, eee, ada aturannya nggak boleh sama orang luar, termasuk orang Oke. Indonesia pun. Oh, Harus orang Bali. oh. Oh, begitu ya? Iya, itu Wah, iya jadi iya 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 Pemda iya. tiap daerah tuh beda-beda ya, itu makanya ribetnya di Indonesia ya, Oh. gitu. Iya 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 iya. Oh, iya iya juga ya. Apa namanya memang ya di Bali ya karena memang juga kan dia lagi jaga supaya pas ya. Maksudnya kan ini pulau kecil. Jadi nggak bisa di Mhm. berfoya-foya kan buat orang asing punya hak milik. Iya iya, betul betul betul. Iya 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 iya. Oke oke, ya, wah ini nggak kerasa ya ngobrol sama Pak Pratama ini seru sekali ya topik-topiknya, banyak yang nggak apa nih, yang saya juga baru tahu Pak. Wah, terima kasih banget nih topiknya ya, apa, pembahasannya. Ini Mhm. sebelum kita udah mau selesai nih Pak, sebelum akhiri, Pak Pratama ada ini nggak, ada kayak kesan pesan gitu mungkin dari selama ini yang pengen disampaikan, mungkin jadi yang pendengar podcast-nya bisa paham gitu, mengerti atau ya mempelajari hal baru gitu? Oke, ya kalau Mhm. kalau pesan yang mau saya sampaikan Iya, ya, aha, kalau, memang industri broker properti ini itu mhm, sangat menjanjikan gitu kan. iya, Tapi kita harus, yang pertama harus berlisensi ya. penting nih, iya. Harus berlisensi teman-teman ya yang Mhm, mendengarkan podcast ini ya saya heeh, salah satu yang bergabung di asosiasi menyampaikan mhm, kalau mau jadi agen properti harus berlisensi ya teman-teman gitu dan bergabung ke asosiasi betul. itu. Kemudian kalau udah bergabung dan punya lisensi kita harus menjunjung namanya kode etik ya. Ini nih, mhm, Nanti masalah apa, pasti kan kalau co-broking itu kan kita bagi 2 komisi, ya kan, mhm, kerjasama. Nah itu kita, eee, menjunjung kode etik ya, harus jujur, harus transparan, ya even itu pun, itu kode etik nggak sebatas antara agen aja sebenarnya, antara, eee, pemberi tugas yang memberi, apa, pemilik, itu kita mhm, juga harus transparan. mmm, Ya kan? iya, mhm, Sama, sama kantor agent yang kita bernaung, itu juga ada mhm, kode etik, ya kan. iya, Harus, ya, I don't know ya, kalau di Amerika mungkin ada istilahnya juga ya, kalau di Indonesia kan dibilangnya ada secret selling. Nah, oke, transaksi yang tidak dilaporkan ke kantor itu iya, menyalahi kode etik, teman-teman, ya. mmm, mhm, Teman-teman kan di sini, apa namanya, kalau transaksi itu dapat komisi itu ada bagiannya pajak yang harus dibayarkan ke negara. iya, betul Ya, betul, kalau nggak dilaporkan itu sama aja korupsi. iya, betul betul betul, Korupsi, iya iya, pajak yang harusnya disetorkan ke negara. Negara itu bisa kehilangan, ratusan miliar karena nggak dilaporkan itu transaksi, mmm, ya. Jadi iya, bener-bener banget ya kalau jadi agen itu, eee nggak cuma, apa namanya, ngiklan, nggak cuma bawa bayar, habis itu transaksi deal kita beres, enggak, gitu. Jadi banyak aturan-aturan yang harus kita tetapin gitu, karena kan kita ini garda di depan di lapangan gitu kan untuk, iya, di industri industri properti ini gitu kan.
kita yang menggerakkan gitu. Jadi harus berlisensi, ikut asosiasi, dan menjunjung Hmm. kode etik. Itu yang Nah, pesan dari saya. wah mantap nih. Ini nih teman-teman ya. Ini mungkin dengan kata lain sudah saatnya lah kita tinggalkan cara hidup yang lama gitu Pak ya. Yang Ya, dulu-dulu yang betul. gak usah inilah nantilah. Mendingan sekarang dulu kerja yang benar ya Pak ya. Yang sesuai dengan hukum. Iya, dan kode etik tadi itu penting sekali. Lisensi, kode hukum. Iya benar sekali, saya ya, setuju sekali nih. Ya, terima kasih Pak Pratama ya. Iya, iya, Oke, sama-sama. ya hari ini sampai sekian dulu. Ya, sampai ketemu lagi di episode yang berikutnya. Ya, terima kasih banget Pak Pratama. Nanti kalau ada teman-teman yang pengen kontak Pratama, nanti bisa kita juga bantu hubungi. Nanti di akhir podcast ini nanti kita bisa sediakan juga kalau teman-teman yang pengen mungkin mengetahui, pengen mengerti daerah Tangerang Selatan ya khususnya ya. Ya, Oke, ya terima kasih semua. Pak Pratama, terima kasih juga atas waktunya. Sampai ketemu lagi. ya, terima kasih Mas Roland. Ya,